Hai, di sini gue cuma pengen cerita aja tentang pengalaman gue ketika berorganisasi. Yang pastinya, di sini gue cerita dari awal gue masuk organisasi. Tapi sebelumnya biar lebih enak, gue pengen cerita ketika gue belum masuk organisasi sama sekali. Dimulai ketika masa SMP. Masa SMP waktu itu gue pengen banget jadi masuk OSIS, MPK OSIS gitu kan. Dulu SMP mungkin kita bahasan masih OSIS ya, belum ada MPK. MPK masuk di ranah SMA. Ketika SMP gue pengen banget masuk OSIS. Ketika kelas 1 SMP gue melihat anak OSIS tuh kayak apa ya, kayak ini adalah orang-orang terhebat gitu kan. Bagian-bagian dari murid-murid yang lain, tapi mereka ini lebih keren gitu. Ketika gue masuk SMP kelas 1, gue mencoba untuk mencari tahu bagaimana caranya gue bisa masuk OSIS. Di kelas 2 SMP gue baru pengen yang namanya ingin buat bener yakin banget buat daftar. Setelah itu ketika formulir dikasih, ada hal yang membuat gue kayak wah, ternyata gue gak bisa daftar OSIS. Kenapa? Karena di SMP gue waktu itu, sebutlah tempatnya di Bekasi, favorit juga di Bekasi, itu harus peringkat 1 sampai peringkat 3 buat jadi OSIS. Jadi kayak wah gila, gue gak masuk peringkat 3 besar itu, tapi gue pengen banget masuk OSIS. Akhirnya keinginan gue itu langsung terasa kayak wah, gimana sih teman-teman ketika kita mendapatkan sebuah keinginan tapi keinginan itu akhirnya dimusnahkan dengan sendirinya gitu, tanpa ada campur tangan kita gitu loh. Akhirnya ya udah berusaha untuk legowo, berusaha untuk kayak yaudah terima aja, mungkin bukan saatnya gue masuk ke ranah sana. Di sini gue cuma pengen ngasih apa ya, sharing terkait pengalaman gue dalam berorganisasi. Nah setelah itu masuk kelas 3 SMP, setahun perjalanan, gue cuma bisa bilang ke teman gue kayak, teman gue ini ketua OSIS, dia sudah ketua OSIS di SMP-nya, dan gue cuma bisa, gue pinjem almet alma mater lu dong, gue pengen pakai gitu. Gue kayak berasa, oh keren banget kan OSIS gitu. Terus juga ada apa namanya pin gitu, pin buat khusus anak OSIS, terus gue taruh kayak wah keren banget jadi anak OSIS gitu. Nah setelah itu singkat cerita masuklah ke masa madrasah lah ya, SMA gitu. Masa madrasah, gue masuk ke madrasah, gue mencoba untuk daftar madrasah. Kita nggak bicara soal kenapa gue harus masuk madrasah ya, kita bahas organisasinya aja. Gue masuk madrasah, itu salah satu favorit madrasah di Jakarta Timur. Gue masuk daerah Jakarta Timur, dari Bekasi gue ke Jakarta Timur, daerah Jakarta Timur. Setelah itu keinginan gue mendapat OSIS itu masih kayak kayaknya nggak dapat lagi gitu, udah down. Tapi wah kayaknya ini ada kesempatan, karena formulirnya juga dari opreknya juga itu keseluruhan semua boleh daftar. Dan pada saat itu gue daftar, langsung aja singkat cerita semua seleksi alam udah gue jalanin. Dan lu tahu apa hasil akhirnya apa? Gue dimasukkan sebagai calon ketua MPK. Lu tahu, gue cuma punya basic di OSIS, karena gue waktu setahun yang lalu, ketika itu gue jadi calon ketika gue masuk ke kelas 2 SMA. Kelas 1 SMA gue keterima masuk OSIS, tapi bagian OSIS. Ketika gue masuk kelas 2 SMA, gue masuk sebagai calon ketua MPK. Bayangin teman-teman, ketika kita gak punya pengalaman apa-apa, baru terjun 1 tahun sebagai OSIS. Oke lah, kita di SMP udah jadi OSIS, dan kita sudah sudah tahu lah iklim organisasi itu seperti apa ya kan teman-teman. Tapi ketika kita sudah diberikan amanah tiba-tiba di calon ketua MPK, baru calon loh ya, itu udah deg-degan banget karena kita nggak tahu kita harus apa gitu kan. Dan pada akhirnya wah ini masih calon, ada kemungkinan gue gak keterima gitu kan, ada kemungkinan gue gak jadi ketua gitu, tapi gue masih menjadi bagian MPK is okay, karena itu bisa menjadi hal pembelajaran gue, pengalaman gue terkait MPK itu sendiri. MPK itu singkatannya Majelis Pemusyawaratan Kelas teman-teman. Nah singkat cerita, sudah akhir di pemilunya,
Hasilnya apa? Gue keterima bro, ketua MPK di Madrasah Jakarta Timur. Gila. Bayangin aja teman-teman, kita nggak punya basic apa-apa, kita nggak punya pengalaman apa-apa, kita jadi ketua. Tapi gue dapet hikmahnya banyak banget. Di sini gue pengen kasih ke teman-teman apa sebenarnya seorang pemimpin itu, leader itu sendiri. Gue singkat aja, seorang pemimpin itu yang pertama harus punya intelijensi. Dari pengalaman gue ya, sama gue jadi ketua MPK. Karena gue selama jadi ketua MPK waktu yang lalu, gue benar-benar gak punya pengalaman sama sekali. Dan gue hanya ingin minta maaf aja sama teman-teman semua yang misalkan merasa tidak terrealisasikan segala ide-ide yang gue sampaikan. Karena gue tidak tahu cara merealisasikannya seperti apa, hanya sekedar ide aja. Tapi setelah gue lulus dari madrasah itu, gue tahu apa yang harus gue lakukan, dan gue di masa kuliah ini gue bisa ngerti bagaimana cara gue manage, bagaimana cara gue mengelola, gimana cara gue berkomunikasi dengan teman-teman dan sebagainya. Yang pertama itu intelijensi ya teman-teman. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus lebih cerdas. Kita relatif lebih cerdas dari teman-teman kita yang lain. Kita jangan kalah cerdas. Maksud dalam artian kalah cerdas di sini bukannya kita kompetitif ya, tapi lebih ke bagian dimana ketika kita yang lebih paham akan situasi organisasi itu, kita paham bagaimana cara mengelolanya, maka di situ ada sebuah kemungkinan bahwa organisasi itu akan lebih baik lagi teman-teman. Seperti itu. Yang kedua di sini soal kemauan dalam memberi sebuah prestasi yang tinggi. Ketika kita pengen yang namanya memiliki keinginan, memiliki prestasi yang tinggi, menuntaskan segala hal, melewati tantangan dan sebagainya, itu kita layak dibilang sebagai pemimpin. Karena kita bisa menyelesaikan hal itu semua, karena kita ingin memberikan sebuah prestasi atas organisasi kita. Kebayang gak sih teman-teman anggota yang lain atau teman-teman yang lain, kita menjawabnya kayak, wah gila keren banget pemimpin kita. Dan itu bisa membawa mereka menjadi lebih improve lagi, membawa mereka menjadi lebih berkembang lagi. Karena lingkungannya masih lingkungan kita. Ketika kita baik banget, ketika kita bagus banget nih progres kita, itu pasti akan lingkungan kita akan terbawa. Dan yang ketiga, kita harus paham bagaimana sih cara kita berkomunikasi, bersosial, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tahu pengen soal berkomunikasi sosial dan sebagainya, teman-teman bisa cek video 1%. Teman-teman bisa lihat itu banyak banget dia kasih soal gimana cara kita berkomunikasi, berorganisasi, tentang overthinking bahkan juga ada di sana, teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir ini paling penting, teman-teman harus memiliki kemauan untuk memiliki hubungan antar manusia. Terkadang kita memiliki yang namanya kayak nggak mau, gue mau sama dia, gue nggak mau sama itu, gue nggak mau sama itu. Jangan teman-teman, pemimpin itu harus merangkul semuanya. Teman-teman harus memiliki kemauan untuk memiliki hubungan antar manusia. Hubungan itu yang pasti yang baik. Kita berkomunikasi, ngobrol, kita memiliki relasi sana sini, dan juga pasti memiliki kemauan untuk memberikan perubahan atas organisasi itu sendiri. Dan yang paling penting menurutku adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mencantumkan dalam diri kita yaitu sebuah alarm bahwa kita lah seorang pemimpin. Jangan sampai kita tuh kayak, gue jadi ketua, gue leader, lu harus hormat sama gue. Enggak, kita semua sama, hanya tanggung jawab yang berbeda. Hanya saja kita memiliki amanah yang berbeda, memiliki emban yang berbeda, tapi kita tetap manusia yang sama. Hanya saja teman-teman harus memiliki alarm dalam diri bahwa saya adalah ketua, saya adalah pribadi yang memimpin organisasi ini, jadi saya yang harus perlu bertanggung jawab. Begitu teman-teman. Jadi kalau sebenarnya kita sudah paham esensi dari kepemimpinan itu sendiri, saya yakin kita bisa menjadi agents of change. Itu aja dariku. Semoga video ini bermanfaat. See ya.